Perkenalkan, nama saya Ahmad Warikin, NIM 315. Saya di sini akan menjelaskan tentang perihal proposal penelitian saya yang insya Allah saya ajukan kepada skripsi nanti. Saya mengajukan judul yaitu pengaruh game online terhadap pendidikan karakter anak sekolah dasar. Jadi saya itu memiliki asumsi dan persepsi bahwa saya melihat sebuah permasalahan, yaitu dengan adanya game online yang semakin marak, ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan masih banyak sebagainya. Itu saya menganggap ada pengaruh dari game online terhadap pendidikan karakter, misalnya kata-kata kasar, melakukan tindakan yang senonoh, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu menurut saya adalah suatu permasalahan bagi saya, dan saya menemukan itu ada beberapa sampel, nanti ada di keterangannya seperti itu. Saya di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa saya memilih persoalan yaitu pengaruh game online terhadap pendidikan karakter bagi anak sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan berbagai hal, yaitu tentang dari latar belakangnya, yaitu dengan maraknya game online yang sudah banyak mempengaruhi anak di era seperti ini, apalagi di kondisi COVID-19 seperti ini. Banyak dituntut untuk berdiam di rumah, makanya jadinya mereka memilih game online sebagai alternatif untuk agar tidak bosan di rumah. Pada saat ini sudah biasa dikatakan tahap kecanduan game online, karena sudah hampir setiap hari, hampir setiap saat itu bermain game online. Bahwa anak yang sudah masuk dalam tahap kecanduan game online memberikan pengaruh yang negatif pada anak, seperti malas dalam belajar, sulit berkonsentrasi, memiliki jam tidur yang tidak teratur. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis dan terutama saya peneliti itu tertarik untuk mengaji lebih dalam bagaimana sih pengaruh game online terhadap pendidikan karakter bagi anak di sekolah dasar. Dengan mengajukan rumusan masalah mengapa game online sangat berpengaruh terhadap anak sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kaitannya antara pengaruh game online terhadap pendidikan karakter peserta didik di sekolah dasar. Dengan tujuan dapat mengetahui mengapa game online sangat berpengaruh terhadap anak sekolah dasar. Yang kedua, dapat mempengaruhi bagaimana kaitannya antara pengaruh game online terhadap pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada saya sudah membuat proposal dengan ini ada menurut tokoh Thomas Lincona yang sebagai pengusul pendidikan karakter di dunia, yang menulis buku yang berjudul The Return of Character Education, dan kemudian disusul bukunya Education of Character, How Our School Can Build Respect and Responsibility. Pendidikan karakter merupakan terjemahan dari kata education yang kata dasarnya educate, yang bahasa latinnya educo. Menurut konsep ini, pendidikan merupakan sebuah proses membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur atau keteraturan dalam diri seorang maupun diri orang lain. Yang kedua, di sisi lain ada pengertian lain, yaitu pendidikan karakter sendiri berasal dari istilah dari bahasa Yunani, yaitu karasian, yang berarti to mark atau menandai atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sedangkan menurut pendidikan karakter dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, yaitu bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun karakter, kepribadian, berpaligaus, berperilaku, bersifat, dan berwatak. Itu merupakan salah satu
pengertian dari beberapa. Nah, kemudian saya simpulkan sendiri pendidikan karakter iya dari beberapa penelitian dari beberapa toko. Saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung pengembangan secara sosial, emosional, dan etis siswa. Dengan secara sederhana, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai hal positif apa yang dilakukan guru berpengaruh karakter kepada karakter peserta didik yang diajarnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang pendidikan karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 2 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah nilai religius, yaitu misalnya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah nilai karakter nasionalis, yaitu mampu mencintai tanah air, menjaga rela berkorban untuk tanah air, terus menjaga kekayaan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua adalah nilai karakter seperti tanggung jawab, jujur, disiplin, dan sebagainya, terutama memiliki kepribadian yang baik. Itu merupakan tujuan dari tadi yaitu PPK. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mandiri, yaitu berpikir kreatif, profesional, berani, dan ingin belajar secara individu. Yang kedua adalah nilai karakter gotong royong, mempunyai empati, nilai rasa simpati, anti kekerasan, dan suka menjadi sukarelawan. Itu merupakan salah satu nilai pendidikan karakter yang diinginkan oleh bangsa Indonesia melalui 5 aspek tersebut, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan yang kedua itu nasional. Yang selanjutnya tadi itu nasionalis. Yang kedua kita akan membahas tentang game online, yaitu pengertian game online berasal dari kata game yang berarti permainan. Permainan yang merupakan kegiatan sifatnya rekreasi mengandung keasikan atau hiburan di dalamnya dilakukan oleh satu atau lebih dari pemain. Kita sudah membahas dari bab kedua tadi. Juga saya mengambil penelitian yang relevan, yaitu dari berdasarkan penelitian berjudul pengaruh game online terhadap perkembangan emosi dan sosial yang dilakukan oleh Marsanda Claudia Presmawara dan Triana Lestari, yaitu penelitian yang saya bandingkan terhadap penelitian yang saya. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Betty Mustikasari, Deka Setiawan, Ika Ari Pratiwi dari Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Berdasarkan analisisnya dengan judul analisis kebiasaan bermain game online terhadap interaksi sosial anak usia SD di Desa Prawoto. Yang selanjutnya, yang ketiga itu penelitian yang relevan. Yang ketiga fenomena yang berjudul fenomena game online di kalangan anak sekolah dasar yang dilakukan oleh Martika Dewi Mariana di Stikip Singkawang. Itu merupakan penelitian yang saya sambungkan dari penelitian saya, dari permasalahan saya yang saya asumsikan terhadap nanti penelitian yang relevan tadi. Pengajuan hipotesis saya itu pengaruh game online berdampak pada pendidikan karakter peserta didik terutama di sekolah dasar. Yang kedua, pengaruh game online berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak dan interaksi sosial peserta didik di sekolah dasar. Pentingnya penguatan pendidikan karakter berpengaruh terhadap kecanduan game online. Kita membahas yang ketiga itu adalah metode penelitian. Dengan dasar penelitian saya itu menggunakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan kuantitatif komparatif atau membandingkan antara dua variabel yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan dari sampel dan analisis data yang dan sebagainya nanti.
Yang selanjutnya waktu pelaksanaan dan kegiatan. Nah, ini sudah hampir mendekati tadi sesuai dengan metode penelitian yang saya buat, yaitu saya ingin membandingkan dua variabel. Saya sambungkan dari waktu dan pelaksanaan kegiatan, yaitu di dua tempat, yaitu di Desa Krapiak dan Desa Taunan, di Desa Granjen Sari dan Desa Krapiak. Saya membandingkan dua variabel, apakah ada perbedaan dari Duku Granjen Sari Taunan yang saya lihat saat kerja itu banyak yang bermain Grab dan juga berpengaruh terhadap pendidikan. Dan saya bandingkan kepada lokasi kerja yang kedua, yaitu di Desa Krapiak. Saya juga membandingkan antara kedua tersebut dengan membandingkan, yaitu penelitian kualitatif komparatif melalui dengan adanya pengaruh game online terhadap pendidikan karakter anak di sekolah dasar. Sumber datanya yaitu saya melalui observasi dan wawancara dengan baik dari orang tua dan peserta didik. Mungkin nanti di sini dan di sana. Nanti saya membagi hampir berbeda wawancaranya dan observasinya, tapi kurang lebihnya sama besar. Nanti dalam pengumpulan data itu saya menggunakan bisa melalui wawancara atau observasi. Terus yang kemudian itu ada Google Form atau formulir. Apakah nanti saya meminta kedua orang tua itu tinggal checklist apakah anak tersebut perbedaannya dengan sebelum main game dan setelah main game itu gimana. Tinggal nanti checklist dengan saya membutuhkan alat bantu, yaitu alat tulis untuk mencatat dan tape recorder untuk merekam saat saya wawancara dan terhadap orang tua, peserta didik maupun peserta didik. Dan selanjutnya dua adalah keabsahan data, yaitu dengan melakukan data dilakukan melalui member check oleh responden setelah meneliti menuliskan hasil wawancara terhadap responden dan dimasukkan ke tabulasi data. Tujuan dari member check adalah untuk memberitahu seberapa kredibel, seberapa jauh yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah coding. Yang selanjutnya yaitu mengelolaan data dan analisis data. Yang pertama melalui coding, yaitu membaca dan mengidentifikasi topik dari penting seluruh hasil wawancara dan bersama responden dari orang tua maupun peserta didik. Klasifikasi merupakan tahap coding selanjutnya dilakukan melihat sejauh mana makna yang disampaikan responden saling berhubungan. Klasifikasi ini dilakukan untuk membangun kategori dan setiap klasifikasi. Jadi saya akan mengklasifikasikan bagaimana sih pengaruh peserta didik di Desa Krapiak, pengaruh di Desa Taunan, di Dukuh Granjen Sari, Bok Ijo. Yang kedua adalah mencari hubungan antara kedua DAS. Yang selanjutnya itu menghubungkan antara di sini dasar apakah permasalahannya sama atau berbeda gitu. Yang terakhir ada membuat laporan. Jadi nanti saya tidak akan membagi, namun langsung membuat bagaimana sih pengaruh dari game online di Desa Granjen Sari dan menurut di Desa Krapiak. Itu untuk kesimpulan dan saran saya tidak buat karena saya belum melakukan. Saya sudah hanya mulai berasumsi dengan permasalahan yang saya lihat di Desa Granjen Sari dan Desa Krapiak. Itulah sedikit pembahasan dari saya bagaimana sih pengaruh game online terhadap pendidikan karakter di sekolah desa. Itu merupakan asumsi saya dengan penemuan saya permasalahan yang ada, itu yang saya bisa jelaskan, bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.